Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqul azim. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah mula pertama dan paling utama kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan dari Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, juga nikmat yang teramat tinggi nilainya daripada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini selalu Allah berikan sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam selalu curah limpahkan kehadiran Habibullah, kekasih Allah, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, juga kita umatnya yang istiqomah di jalan hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian yang hadir di masjid yang mulia ini, marilah kita ittaqullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Juga takwa dalam arti menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan kesadaran juga. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita pada saat ini alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di alam fana ini, di alam dunia ini, yaitu suasana bulan yang sangat agung, yaitu bulan yang ketiga, Rabiul Awal namanya. Bulan ini bulan yang agung. Kenapa dikatakan bulan yang agung oleh umat Islam? Karena di bulan ini telah lahirlah Nabi kita Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal, yaitu yang terkenal dengan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oleh itu hadirin, untuk menyongsong kelahiran Nabi Muhammad ini bukan sekedar kita paham atau tahu maknanya atau tahu bagaimana silsilah Nabi, siapa nama ayah kandung Rasulullah, siapa nama ibu Rasulullah, dan siapa nama istri, dan bagaimana sejarah perjuangan beliau pada waktu diangkat menjadi Rasulullah. Itu diantaranya, bukan sekedar itu. Tetapi di bulan yang agung ini mari kita tanamkan, yaitu keteladanan yang sangat agung, yaitu membentuk karakter atau kepribadian yang agung, akhlak. Karena Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innama buistu liutami makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Banyak orang yang notabene-nya berilmu, titelnya panjang, tetapi banyak yang enggak berakhlak. Banyak orang yang pandai menghitung tapi enggak punya akhlak, banyak di luar sana. Mereka enggak punya sopan santun. Bagaimana ada berbicara terhadap sesama? Bagaimana cara berbicara terhadap orang yang lebih tua? Bagaimana mereka itu memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada. Itu diantaranya banyak orang pintar tapi enggak mau ibadah pada saat ini.
Oleh karena hadirin, semoga kita menjadi hamba Allah yang bukan sekedar pandai dalam arti mempunyai skill atau ilmu yang tinggi, tetapi mempunyai kepribadian yang luhur, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa iman dan takwa tentunya mempunyai akhlak yang mulia, maka menjadi manusia-manusia yang egois, manusia mementingkan diri sendiri daripada kepentingan umum. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita cinta kepada Nabi. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Di antara bukti kita cinta kepada Nabi adalah mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau diutus ke dunia ini di samping menyempurnakan akhlak budi pekerti yang luhur, beliau juga menyampaikan syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat yang sangat agung. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, sering kita dengar, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada Rabb yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi beliau, menyampaikan risalah Islam. Dan beliau juga dalam ayat Allah nyatakan, Nabi Muhammad diutus dua hal. Pertama sebagai basyirau wa nazirau. Sebagai apa? Memberi kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka disediakan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'il magfirah. Bersegeralah kalian dari menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sediakan surga ya, yang luasnya antara langit dan bumi, kata Allah, diperuntukkan siapa? Bagi hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau keingin masuk surga, bekali dengan takwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan, kebaikan atas keimanan, ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah salat Jumat rahimakumullah. Cinta kepada Nabi melaksanakan syariat Allah, yaitu agama Allah ini kita hidupkan, kita tolong dengan memakmurkan rumah Allah. Bukan berarti Allah itu tidak mampu. Allah sangat mudah. Untuk apa? Untuk membuat hamba-hamba Allah ini hatinya masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Tetapi Allah memberikan ujian. Sesungguhnya kehidupan yang Allah berikan keujian, bahkan Allah berikan peringatan, bahkan Allah berikan azab bagi orang yang ingkar kepadanya. Tiga hal inilah tangga-tangga harus kita lalui. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia mau beriman dan beramal soleh, Allah janjikan sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala. Ya insya Allah dengan iman dan amal soleh inilah yang menghantarkan kita mendapatkan pahala. Pahala yang tertinggi adalah nilainya adalah surganya Allah kelak pada yaumul qiyamah, setelah hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, para sahabat senantiasa, terutama Umar bin Khattab, beliau pernah datang kepada Nabi dan Nabi pernah berkata kepada Umar bin Khattab, bahkan Umar bin Khattab pernah bersapa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang artinya, sesungguhnya engkau Rasulullah, kata Umar bin Khattab, adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu selain diriku, kata beliau. Nabi bersabda, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku dan ada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, sekarang ini wahai Rasulullah, aku lebih cinta engkau daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, sekarang engkau telah sempurna kecintaanmu. Jadi jelas, orang yang mengucapkan cinta, mahabbah ila Rasul, cinta kepada Rasul bukan sekedar ucapan. Banyak orang yang mengaku Islam, notabene agama Islam, saya cinta Rasul. Siapa Nabi Muhammad SAW, tapi di hari Jumat dia nggak sholat. Kemudian waktu subuh datang nggak ke masjid. Nah, ini cinta yang hanya sekedar lisan, lipstick bahasa kita. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka artinya apa? Mencintai ajaran beliau.
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih miwalidihi waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna, kata Nabi, iman salah seorang di antara kalian sehingga aku Muhammad lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya dan segenap umat manusia. Subhanallah. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi jelas hadirin, kalau kita mengaku umat Kanjeng Nabi, masih ada kesempatan hidup di alam dunia, mari kita cinta Nabi, kita buktikan dengan apa? Mentauhidkan Allah, mengikuti jejak Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Di antaranya beliau selama hidupnya selalu sholat berjamaah di masjid. Mari kita senantiasa makmurkan masjid ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kelak suatu saat pada yaumul kiamah, cinta kita bukan sekedar basa-basi tapi pembuktian dengan keimanan yang benar, yang sejati, dan nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, apa tanda-tanda orang cinta kepada Nabi? Orang yang cinta kepada Nabi mempunyai tanda-tanda. Yang pertama, orang yang cinta kepada Nabi yang sejati cintanya murni karena Allah, cintanya karena Allah, mencintai Rasulullah, itu yang pertama, mentaati beliau dengan menjalankan tadi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi jelas orang yang cinta kepada Nabi tandanya taat kepada perintah Allah, mau melaksanakan sholat 5 waktu, mau melaksanakan jamaah di masjid, mau senantiasa melaksanakan sholat sunnah, baik rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu sunnah Nabi. Sholat itu hanya 2, sholat wajib, fardu, dan sholat sunnah. Fardu ain, wajib yaitu 5 waktu, dan adanya namanya sunnah muakkad, ada ghairul muakkad. Mari kita dirikan 2 sholat ini, terutama sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah tandanya taat kepada perintah Rasulullah. Ciri yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang cinta, mengaku cinta sejati kepada Nabi Muhammad adalah menolong dan mengagungkan beliau dengan melakukan, yaitu apa? Beliau senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan umat manusia, betapapun sulitnya resikonya yang dihadapin. Karena Nabi Muhammad itu beliau punya akhlak mulia, dan beliau mempunyai sifat yang kita kenal namanya sidik, amanah, tablik, patonah. Ini yang kita perlu ikuti jejak beliau. Sidik, beliau senantiasa jujur, tidak pernah berdusta, berbohong. Mari kita ikuti beliau. Jangan sampai kita menjadi orang pembohong, orang yang mau ngelabuin orang lain. Berarti kita tandanya tidak cinta kepada Nabi. Yang ketiga yaitu tanda cinta kepada Nabi, memperbanyak mengingat dengan membaca sholawat. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salam penghormatan kepada beliau. Ini diantara kita diperintahkan memperbanyak solawat. Bahkan bentuk solawat ini yang sangat kita kenal. Bahkan kita baca solawatnya Ibrahimiyah. Bahkan kalau tidak solat Ibrahimiyah, ada sebuah riwayat mengatakan, bagaimana solawat untukmu wahai Rasulullah? Beliau mengajarkan cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala li Sayyidina Muhammad. Boleh dikasih Muhammad aja, boleh dikasih Sayyidina. Sayyidina itu artinya menghormati beliau, karena beliau adalah penghulu alam, Sayyidil Anbiya. Itu artinya seperti kita memanggil seseorang tidak langsung namanya, walaupun ada yang mengatakan tidak pakai Sayyidina, tapi kita yang diajarkan dari kecil, dari TK, dari guru-guru kita menggunakan kalimat yaitu penghormatan, namanya Sayyidina, baginda, Tuhan. Itu begitu. Jadi adab kepada Rasulullah, tidak langsung namanya. Coba kita memanggil orang tua kita langsung namanya, tidak punya sopan santun. Oleh karena itu hadirin, mari kita bersolat kepada beliau minimal membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala li Sayyidina Muhammad. Itu diantaranya perbanyak membaca kalimat sholawat, terutama di malam Jumat. Ada 3 amalan di hari Jumat
Apabila kita melakukan di hari Jumat itu amalan-amalan ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Di antara apa? Membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Insya Allah itu amalan yang akan menghantarkan kita kepada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tanda selanjutnya, orang yang mengaku cinta kepada Nabi, yang terakhir adalah mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Siapa mereka? 4 sahabat terutama, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Alaikum bisunati wa sunati Khulafaur Rasyidin, kata Nabi. Atasku sunahku dan sunnah keempat sahabatku. Mari kita jangan senantiasa mencaci maki sahabat. Ada yang sholat tarawih barangkali 11 rakaat ngikuti Nabi, silakan. Tapi sahabat ada yang sholatnya 20-an ya, sholat tarawihnya. Mari kita senantiasa mengikuti para khulafaur rasyidin. Insya Allah nggak akan sesat karena udah ada amanat dari Rasulullah, mandat dari beliau. Alaikum bisunati wa sunnati khulafaur rasyidin. Mari kita senantiasa jangan sampai mencaci maki, apalagi mencaci keluarga beliau. Ya, mencaci Sayyidina Ali, mencaci istri beliau, na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang durhaka terhadap Rasulullah. Bahkan orang-orang yang enggak memegang teguh kepada hadis Rasulullah, termasuk aliran-aliran ingkar sunnah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mari jadikanlah Rasulullah ini sebagai figur utama dalam kehidupan kita, contoh suri tauladan, baik dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, kemudian dalam pemerintahan. Beliau adalah nomor wahid, nomor awal. Siapapun pasti mengakui Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling utama. Mari kita jadikan idola kita ini, yaitu sebagai akhlak yang mulia. Kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, agar mempunyai pribadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Allah memuji baginda Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Subhanallah, Allah zat yang maha agung yang menjadikan manusia, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan kita. Memuji Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling agung akhlaknya di antara manusia. Mari kita senantiasa jadikan baginda Nabi ini sebagai idola kita, terutama di bulan Rabiul Awal ini. Mari kita senantiasa, insya Allah kita kalau mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya dan akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar selalu berzikir kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar selalu bersyukur atas segala nikmatmu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar mampu beribadah hanya karenamu ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala uzwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة